Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, terutama untuk mahasiswa yang lagi skripsian gitu. Kali ini saya baru pertama kali tampil di depan kamera gitu, maksudnya buat video langsung begini. Biasanya kan sebelumnya di YouTube saya itu kan hanya upload video yang terkait kegiatan saya sebelumnya. Jadi kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, hari kali ini saya ingin berbagi tips ya, kira-kira bagaimana sih caranya agar skripsi itu bukan hal yang momok bagi mahasiswa semester akhir gitu. Bagaimana sih caranya agar mudah untuk menyelesaikan skripsi? Yang pertama, buat judul sesuai dengan kemampuan kita. Ya, bagaimana caranya? Caranya begini. Di dalam judul skripsi itu kan pasti ada beberapa variabel ya, gitu. Kita lihat di langkah-langkahnya dari variabel tersebut. Kira-kira langkahnya seperti apa? Dan kalau misalnya kita rasa kita mampu, ya sudah kita pilih itu. Nah, terus tinggal kita variasikan dengan variabel lain yang memang mungkin nyambung gitu, mungkin nyambung dengan variabel yang kita pilih gitu. Jadi kalau misalnya skripsi itu usahakan variabelnya itu bisa nyambung. Kedua, sering membaca. Iya, kita kalau misalnya mau mengerjakan skripsi itu usahakan kita sering-sering membaca. Ya, baca itu mungkin bisa baca buku referensi terkait skripsi, atau mungkin baca skripsi senior yang ada di perpustakaan gitu, atau mungkin baca skripsi yang ada di Google. Intinya itu kita sering membaca. Kalau kita sering membaca, otomatis kosakata dalam pikiran kita itu banyak, dan kemampuan kita untuk memparafrase kalimat itu pasti gampang gitu. Yang ketiga adalah cari teman yang sama dosen pembimbingnya. Ya, cari teman yang sama dosen pembimbingnya. Supaya apa? Yang pertama, niat kita untuk menyelesaikan skripsi itu ada. Iya, kalau misalnya kita lihat teman-teman kita menyelesaikan skripsi, otomatis hati kita tergerak dong untuk kita mengerjakan juga. Kalau misalnya kita sering mengerjakan, sering kerja dengan teman-teman, ya skripsi kita pasti akan laju. Jangan sendiri. Makanya kita kerja itu dengan teman, supaya kalau misalnya teman-teman kita ada kerja, kita juga punya niat untuk hati kita tergerak untuk mengerjakannya. Terus yang kedua, gunanya kita gabung dengan teman yang sama dosen pembimbing, itu kita bisa saling bertukar pemikiran. Iya, karena apa? Ada saat tertentu yang memang belum disampaikan. Ada hal lain yang belum disampaikan oleh dosen pembimbing kita kepada kita, mungkin sempat disampaikan kepada teman-teman lainnya. Maka itu gunanya kita gabung dengan teman-teman untuk bisa saling diskusi. Jadi saling bertukar pikiran dan saling mengisi. Keempat, kerja skripsi di saat ada niat. Ya, kalau misalnya belum punya niat, itu jangan dikerjakan. Itu nanti kesannya itu kita paksa otak kita. Jadi jangan paksa otak untuk bekerja gitu. Kalau memang otak kita belum siap untuk bekerja, ya silakan istirahat saja gitu. Istirahat saja, atau mungkin nonton mau YouTube, atau mungkin cari referensi gitu. Mestinya baca-baca saja. Intinya jangan maksa untuk mikir gitu. Jangan maksa untuk mikir. Dan kalau misalnya kita kerja skripsi di saat ada niatnya, itu kita kerja sampai tuntas, sampai benar-benar tuntas memang, sampai otak kita menyuruh kita untuk ya istirahat gitu, jam berapapun. Kalau misalnya niatnya itu jam 2 subuh, jam 3, atau jam berapa, kerja saja gitu. Selagi ada niat, kerja saja gitu. Ya karena memang skripsi ini kan tidak tanya waktunya kapan kita kerja gitu. Ya penting di saat ada niat gitu, kita langsung kerja. Berkomunikasi baik dengan dosen. Ya, dosen pembimbing maksudnya. Ya, kita kalau misalnya berkomunikasi baik dengan dosen pembimbing, otomatis jalannya bimbingan kita itu pasti lancar. Dan kita niat untuk pergi bimbingan itu pasti ada terus gitu. Jadi usahakan kita harus berkomunikasi baik dengan dosen gitu. Karena memang apa namanya ya, saya sarankan ya, kita tidak boleh takut dengan dosen pembimbing. Yang keenam, jangan terbiasa mengeluh. Ya karena apa? Mengeluh itu bisa menghancurkan segala niat positif ya. Segala niat positif. Kita punya niat untuk kerja, dan tiba-tiba saja, kayaknya tidak bisa ini, kayaknya tidak bisa ini. Banyak sekali alasannya. Sementara padahal kalau misalnya kita kerja, pasti selesai gitu, selesai. Tapi kalau misalnya kita dahulukan dengan mengeluh, itu pasti tidak akan selesai skripsi kita. Jadi hal yang memang perlu diperhatikan juga kalau misalnya kita lagi skripsi, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh.
ya kerja saja apa yang ada dalam pikiran kita kerja saja. Kalau misalnya ada hal yang memang mau didiskusikan dengan teman-teman satu dosen pembimbing dengan kita, ya kita diskusikan. Itu jangan mengeluh, sebab kalau misalnya kita mengeluh, ya pikiran kita pasti berantakan dan bawaan kita pasti malas gitu. Jadi kalau misalnya kita skripsi itu perlu semangat. Semangat itu yang paling penting. Itu ya. Dan yang ketujuh, refreshing. Iya, kalau misalnya otak kita penat gitu dengan mungkin ada skripsi kita yang belum kita selesaikan, ya mungkin bisa kita keluar dari kos lah, atau mungkin dari rumah lah gitu, jalan keliling, atau tidak keliling kompleks. Kalau bukan keliling kompleks, mungkin bisa nonton YouTube, nonton video-video motivasi, atau mungkin hiburan, lucu-lucuan. Itu bisa jadi, yang penting bisa menyegarkan kembali pemikiran kita. Jadi seperti itu. Yang kedelapan, ini paling penting ya, kita jangan lupa berdoa. Semoga ketika kita bimbingan, hati dosen kita tergerak untuk membimbing kita, terus teman-teman kita hatinya tergerak untuk bisa saling membantu, dan juga kalau misalnya ada masalah lain yang terkait dengan skripsi, itu cepat diatasi gitu, cepat dapat solusinya. Jadi berdoa itu sangat penting ya teman-teman. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, boleh teman-teman share ke teman-teman yang lainnya. Ya, kalau misalnya ada teman-teman yang sudah skripsian tapi punya trik yang berbeda dari saya, itu bisa di komentar di bawah. Ya, sekian saja. Berdoa semoga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Semoga ada jalan di setiap keinginan. Semangat untuk mengerjakan skripsinya. Bersyukur untuk setiap anugerah yang ada ya. Itu saja, sekian dari saya. Semangat.